Oke, kita lanjut. Barangnya sendiri itu sudah terinput PPN juga. Jadi secara tidak sadar, meskipun kita membeli di warung kelontong tadi, itu kita juga sudah dikenakan PPN gitu. Hanya saja kita tidak sadar. Gimana caranya kita mengetahui? Ya kita nggak perlu tahu, pokoknya barang itu sudah dalam kemasan seperti itu. Kita tidak tahu harganya dari mungkin Pepsodent itu dulu bahannya dari apa, dari apalah itu ya, ingredientsnya Pepsodent itu apa. Nah, setiap penambahan nilai dari ingredients itu, misalnya dari bahan mentah belum jadi menjadi barang setengah jadi, sampai barang jadi, sampai dia dikemas, itu bisa jadi ada PPN yang terutang di situ. Tapi secara garis besarnya itu tadi, kalau misalnya kita membeli di Swalayan atau di Indomaret atau di Alfa atau di tempat-tempat yang sudah PKP, itu pasti ada tambahannya lagi 10% seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke PKP itu ya. PKP itu dikukuhkan dan menjadi pemungut PPN. Otomatis nanti juga PPNBM. PPNBM ini akan kita jelaskan lagi di sesi selanjutnya, karena sebenarnya PPNBM dan PPN ini identik, selalu dibersamakan, tapi PPNBM ini lebih ke hanya barang-barang mewah gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Lalu selain memungut, PKP ini wajib menyetor dan melaporkan PPN-nya. Nah, PKP, pengusaha kena pajak, itu tadi sudah saya jelaskan. Pengusaha kecil yang mana peredaran brutonya dia tidak lebih dari 4,8, seperti itu, selama 1 tahun buku. Kalau kurang dari 4,8 gimana Bu? Apakah dia tidak menjadi PKP? Tergantung, hanya saja tidak menjadi kewajiban dia untuk PKP gitu ya. Jadi kalau sudah omsetnya 4,8 dia wajib PKP. Kalau kurang dari 4,8 dia boleh PKP atau dia tidak PKP, boleh juga. Nah, konsekuensinya apa kalau misalnya PKP? Dan mengapa? Apa keuntungannya ketika PKP? Apa kerugiannya? Nah, ada beberapa pengusaha yang omsetnya kurang dari 4,8 tapi dia mengajukan PKP. Nah, ini kaitannya dengan tax planning. Mungkin ini lebih jauh lagi ya, cuman saya kasih gambaran aja bahwa pilihan dia menjadi PKP atau tidak itu tergantung dari mungkin objek yang akan dikenakan PPN-nya. Apakah dia lebih menguntungkan kalau dia PKP atau tidak, gitu ya. Jadi belum tentu yang di bawah ini tidak mengajukan PKP. Boleh, tapi tidak wajib. Kalau 4,8 ke atas itu wajib mengajukan PKP. Nah, siapa saja pemungut PPN? Bendaharawan pemerintah, BUMN, badan usaha tertentu, kontraktor, pengusaha, pemegang kuasa, pengusaha sumber daya panas bumi, lebih spesifik lagi ya, seperti itu. Jadi itu tadi terkait dengan subjek PPN. Kemudian kita lanjut ke objek PPN. Oh ya, sebelumnya apakah ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa mungkin itu ya yang tadi terkait pembahasan yang sebelumnya. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya lanjut tentang objek PPN. Diatur dalam pasal 4, 16C, 16D, 16E, 16F,
Undang-Undang PPN.